Pemirsa, klinik aborsi ilegal bukanlah hal baru di DKI Jakarta. Klinik tak berstandar medis tersebut diketahui telah lama beroperasi secara tersembunyi meski berulang kali digerebek polisi. Namun klinik semodel ini akan selalu muncul kembali. Lalu apa yang menyebabkan bisnis haram ini tumbuh subur di ibu kota dan bagaimana sebenarnya dampak aborsi bagi kesehatan? Berikut ulasan lengkap khas Buletin iNews Siang. Jajaran Polda Metro Jaya berhasil mengungkap klinik praktik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh 1, Senen, Jakarta Pusat. Dari tempat ini polisi menangkap 17 orang, diantaranya 3 orang dokter, 2 perawat, dan 1 bidan. Terbongkarnya praktik ilegal ini berawal dari pengakuan otak pelaku pembunuhan berencana terhadap seorang pengusaha roti asal Taiwan. Hasil penyelidikan polisi, klinik ini diketahui sudah 5 tahun beroperasi. Namun polisi hanya menemukan catatan jumlah pasien dalam 1 tahun terakhir saja. Dalam catatan yang ditemukan polisi, dari bulan Januari 2019 hingga April 2020, terdata sedikitnya 2.638 pasien yang melakukan aborsi. Artinya dalam satu hari, ada sekitar 5 hingga 7 orang yang melakukan aborsi di tempat ini. Adapun biaya aborsi ditetapkan sesuai tingkat usia kandungan yang terbagi dalam 4 kelompok, yakni 6 hingga 7 minggu, 8-10 minggu, 10-12 minggu, dan 15 hingga 20 minggu. Untuk usia kandungan 6-7 minggu dikenakan tarif 1,5 juta hingga 2 juta rupiah, 8-10 minggu 3 juta rupiah hingga 3 juta setengah, serta 10-12 minggu 4 hingga 5 juta rupiah. Selama beroperasi, para pelaku meraup untung bersih 70 juta rupiah per bulan. Adapun pembagiannya 40% diberikan kepada tenaga medis, 40% untuk calo, dan 20% untuk pengelola. Keberadaan bisnis klinik aborsi tak berstandar medis sebenarnya bukan hal baru di Jakarta. Bisnis haram ini selalu muncul, meski polisi telah berulang kali melakukan penggerebekan. 6 bulan lalu, polisi pernah mengungkap keberadaan klinik aborsi ilegal di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. Saat itu, polisi mengamankan 3 tersangka, di mana seorang diantaranya adalah seorang dokter. Lalu jauh sebelum itu, polisi juga telah beberapa kali membongkar praktik aborsi di kawasan Cikini tersebut. Di dunia medis, aborsi sebenarnya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Tindakan aborsi dilakukan secara legal oleh dokter pada trimester pertama ketika seorang ibu hamil yang keguguran perlu melakukan kuretase. Beberapa metode aborsi juga boleh dilakukan pada trimester kedua dan ketiga. Hal itu dilakukan bila seorang wanita hamil mengalami keracunan garam, urea, prostaglandin, dan histerotomi. Semua dilakukan oleh dokter legal, klinik atau rumah sakit resmi. Oleh karena itu, tindakan aborsi ilegal mengancam nyawa sang ibu. Selain itu, tindakan aborsi dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan perempuan, yakni kram, pendarahan, sakit punggung, sembelit, nyeri ekstrim, demam, hingga infeksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.